Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Bun Sabda hari Kamis 5 Mei 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini saya ajak Anda merenungkan tema Terimalah dan Sambutlah Tuhan, Sang Roti Hidup. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan hari ini, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, terimalah dan sambutlah Tuhan, Sang Roti Hidup. Hari ini dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus menegaskan dengan sangat jelas tentang dirinya yang adalah roti hidup, yang memberikan kehidupan kekal buat siapa saja yang percaya kepadanya dan menerimanya. Dan seperti yang Yesus katakan dalam Injil, roti hidup yang diberikan Yesus itu adalah dagingnya sendiri. Pengorbanan yang dibuatnya dengan kematiannya di atas kayu salib yang membawa keselamatan buat dunia, buat seluruh alam ciptaan. Pengorbanan Yesus lewat dirinya juga menghadirkan satu relasi yang baru antara umat manusia dengan Tuhan Allah kita. Dan relasi yang dihadirkan atau dibawa oleh Yesus ini adalah relasi yang bermuara pada kehidupan kekal itu. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus yang adalah roti hidup selalu menawarkan dirinya kepada kita, selalu mengajak kita untuk menyambutnya. Karena memang Yesus mau supaya kita semua dibawa kepada suatu relasi baru dengan Tuhan Allah itu. Relasi yang mendatangkan kehidupan kekal buat kita, mendatangkan surga buat kita. Pertanyaannya, apakah kita selalu bersedia menerima tawaran Yesus itu? Ataukah kita juga terkadang menolaknya, menolak tawaran Yesus itu, Sang Roti Hidup? Hari ini kita diajak untuk membuka diri. Kita diajak membuka hati dan pikiran kita
supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa mendengar dan merasakan Tuhan Yesus yang selalu hadir, supaya kita bisa merasakan Tuhan Yesus yang selalu menawarkan dirinya buat kita. Saudara dan saudariku, marilah kita selalu berusaha menyambutnya. Kita berusaha untuk terus menerima Dia. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas, khawatir. Tuhan Yesus selalu mau datang kepada kita. Dalam situasi apapun kita sedang bergulat di dalamnya, Tuhan Yesus mau datang kepada kita. Dia tawarkan dirinya kepada kita. Perjamuan Ekaristi, misa yang kita rayakan setiap hari atau setiap minggu, perayaan itu adalah perayaan penawaran Yesus sendiri kepada kita. Dia yang memberikan dirinya kepada kita. Perjamuan Ekaristi harus selalu menjadi tempat utama di mana kita menjalin hubungan relasi yang akrab dengan Tuhan Allah kita. Ekaristi adalah di mana kita menyambut Yesus dan kita menerima kehidupan yang darinya, sehingga kita pun boleh membagikan kehidupan yang kita dapatkan dengan sesama yang ada di sekitar kita. Saudara dan saudariku, memang tidak mudah untuk sampai pada kepercayaan akan Yesus yang memberikan dirinya buat kita. Karena kita akan terus bergulat dalamnya. Kita percaya ya, kita percaya. Tapi kita akan bergulat. Karena kita sudah menerima kehidupan itu, kita harus membagikan kehidupan itu. Persoalannya ada pada apakah kita membagikan juga kehidupan itu? Apakah kita menjadi ekaristi juga buat orang lain? Saudara dan saudariku, semoga kita terus dimampukan dengan berkat dan rahmat Tuhan. Kita terus dimampukan untuk percaya dan setia dalam menjaga persatuan kita dengan Yesus dalam perjamuan Ekaristi secara khusus, di mana kita menerima sang roti hidup itu, hingga akhirnya kehidupan yang kita terima dari sang roti hidup kita boleh bagikan, kita boleh jadi Ekaristi untuk orang lain. Semoga. Amin. Mari kita berdoa mohon berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, bantulah kami agar kami selalu mengalami persatuan yang mesra dengan Engkau dalam Ekaristi. Bantulah kami mencintai Ekaristi, di mana di dalamnya Engkau menganugerahkan kepada kami Engkau sendiri sang roti hidup. Bantulah kami agar kami sungguh menjadi Ekaristi juga buat orang lain. Kami menghadirkan kehidupan buat orang lain. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha dan karya kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.